Halo, oke, gue balik lagi ya. Oke, kita bahas dikit pertandingan yang baru aja selesai tadi di liga-liga Eropa. Kita mulai dari seperti biasa IPL terlebih dahulu. Ya, lebih seru ya bahas IPL dari liga-liga yang lain. Liga yang lain mungkin cuma ada beberapa tim. Ya, di IPL ini lumayan seru. Aston Villa menang 3-1 lawan Fulham. Ya, Aston Villa mulai menemukan performanya ya di bawah Unai Emery. Gue rasa Aston Villa ini akan bisa tembus Eropa, mungkin Europa League atau apa. Tapi Champions League berat ya. Terus Brighton 1-1 lawan Sheffield. Brighton ini ya ngedrop banget ya dari pada Brighton musim lalu yang tampil cukup bagus. Brighton musim ini ya sangat amat tidak konsisten, sering menyulitkan tim-tim besar, tapi ketika lawan tim menengah ke bawah seperti ini selalu mendapatkan hasil minor ya. Sementara Liverpool tampil solid, menang 3-0 lawan Brentford, layak menang. Dan West Ham menang 3-2 lawan Forest ya. Forest ini tim enggak banget ya, tim parah Forest ini loh. Belanjanya acak-acakan, awur-awuran, dan hasilnya juga gitu ya. Maklumlah pelatihnya masih pelatih Inggris, jadi ya. Nah, pertandingan seru ya. Chelsea menghadapi City. Gue nonton match ini terjadi 8 gol. 4 gol untuk Chelsea, 4 gol untuk City. Ya, pertandingan yang lumayan seru ya kalau dilihat dari saling serang dan terjadi lumayan banyak peluang ya sih. Tensinya lumayan tinggi juga. Kedua tim bermain terbuka, jadi ya match yang sangat layak untuk ditonton, sangat menghibur. Kita ulik sedikit dari line up-nya ya. Chelsea, Pochettino kali ini menurunkan formasi 4-2-3-1. Sanchez di penjaga gawang, ada Reece James yang kembali ya di bek kanan, Disasi di tengah bersama Silva, dan Cucurella kali ini bermain sebagai sebagai bek kiri. Sementara double pivot ya mungkin double pivot terbaik Chelsea ya. Caicedo bersama Enzo dan Gallagher di nomor 10 ya. Apa yang kalian harapin dari Gallagher ini? Pemain banyak otot, nggak ada visi, sedikit otak, main gerasa gerusuk ya. Oke, daya juangnya tinggi, tapi dari segi visi untuk pemain nomor 10 ini pemain enggak banget ya. Sementara Palmer di sayap kanan, Sterling di kiri, dan strikernya itu Jackson. Sementara di City, Pep seperti biasa main 3 back, Ederson di penjaga gawang, Bardiol, Diaz dan Walker di 3 center back. Sementara Akanji dan Rodri di tengah, Doku, Phil Foden di sayap, Silva dan Alvarez di gelandang serang, dan Haaland di nomor 9 di striker. Di pertandingan kali ini cetak 2 gol ya. Ya bermain enggak terlalu kelihatan, tapi Haaland di Salan sedikit peluang bisa cetak gol ya. Mungkin dia dapat beberapa peluang berbahaya dan ketepis lah, melenceng dikit, tapi ya Haaland selalu tampil klinikal hampir di setiap pertandingan. Oke, kita bahas jalannya pertandingan ya. Di awal-awal babak pertama, Chelsea udah berusaha ngepres ya, berusaha nyerang. Tapi gua melihat kedua tim ini agak berhati-hati di 20-30 menit. Mungkin sampai menit 25 ya, gua ngelihatnya nggak terlalu gimana ya. Kedua tim masih menganalisa lah masing-masing lawannya. Dan terjadi pelanggaran. City dapat penalti. Apa itu pelanggaran? Ya jelas banget ya, ini Cucurella ini tolol juga narik si Haaland di kotak penalti. Sudah tahu sekarang ada VAR, lu ngupil aja kelihatan, apalagi narik jersey kayak gitu ya. Penalti, eksekusi yang cool ya, luar biasa dari Haaland. 1-0 untuk City. Nggak berselang lama, gilirannya Chelsea yang balas. Kali ini headernya Thiago Silva luar biasa ya, running from behind, nggak dilihat sama defendernya City,
berhasil disundul oleh Silva ya, gol yang lumayan bagus, cukup bagus, luar biasa. Silva umur udah 39 loh pemain ini, masih tampil reguler di Chelsea, masih top perform. Dan akhirnya Chelsea bisa balik unggul lewat Sterling, umpan cutback dari Reece James berhasil di finishing oleh Sterling. Nah, tapi di beberapa menit kemudian Akanji berhasil menyamakan kedudukan ya. Kembali umpan crossing, umpan silang berhasil disundul oleh Kanji. Gue melihat di babak pertama itu ya enggak maksud gue City ini nggak terlalu banyak kreativitas ya. Golnya itu pun dari crossing dan dari penalti. Tapi gue melihat dari segi permainan Chelsea ini cukup berhasil lah meredam permainan City, terutama dari sayap ya. Reece James bermain cukup bagus. Doku itu praktis dikantongin oleh Reece James. Sementara akhirnya Haaland bisa cetak gol. Ya, umpan yang luar biasa dari Alvarez berhasil di finishing, di tap in oleh Haaland. Dan tapi Chelsea juga bisa cetak gol di menit 67 lewat Jackson. Ya, kembali shooting jarak jauh ya. Chelsea juga Chelsea bermain bagus di pertandingan kali ini? Enggak juga sih. Peluang-peluangnya Chelsea juga gitu. Banyak dribbling, shoot dari luar kotak penalti. Ini golnya juga gitu. Gol shootingnya siapa namanya? Siapa namanya? Gua lupa. Gallagher ketepis dan berhasil di bola muntah dimanfaatkan oleh siapa namanya? Sama Jackson. City juga gitu, cukup sulit bikin peluang ya. Tanpa Kevin De Bruyne ya City ini praktis hampir kehilangan 30% kekuatannya ya menurut gua, terutama dari segi kreativitas. Chance creatednya ya lumayan menurun menurut gua. Ya, Rodri bisa cetak gol, shoot di jarak jauh kembali, deflect ke kakinya Silva dan masuk ya, it happen. City unggul ya, gue sempat berpikir wah City bakalan menang, tapi ya kembali terjadi penalti di menit-menit akhir. Ya ini sih layak penalti menurut gue ya. Bola udah jauh dan si Diaz tackle dan nyangkut kakinya si Broha, ya penalti berhasil dieksekusi oleh Palmer. Kalau menurut gue City bermain buruk di babak pertama ya, nggak begitu bagus, begitupun Chelsea juga. Dan Pep berusaha bikin beberapa perubahan, narik Doku di babak kedua gantiin oleh Grealish, tapi nggak ada perubahan yang berarti menurut gua ya. Chelsea dari segi permainan dan dari segi peluang bisa mengimbangi City ya. Cukup mengejutkan karena prediksi beberapa orang fans bola ya bilang Chelsea bakal dihajar, tapi Chelsea bisa membuktikan Chelsea ini bisa mengimbangi City. Ini bakal menjadi pelecut yang luar biasa untuk Chelsea, semangatnya di match-match selanjutnya. Oke, kita lanjut ke liga lain. Di Serie A ya Napoli kalah 1-0 lawan Empoli ya. Sementara Lazio 0-0 sama Roma, Inter menang 2-0. Ya gue malas sekali bahas Serie A ya. Nggak ada yang menarik sama sekali ya. Ada Barcelona dan Alaves. Gue nonton match ini. Ya Barcelona nya sapi ini parah kalau gue bilang ya. Apalagi di pertandingan kali ini. Ini kalau strikernya Alaves itu striker normal, bagusan dikit, Barca ini bisa ketinggalan 2-3-0 di babak pertama. Di awal-awal babak pertama Barca udah kecolongan, blunder, di counter attack dan di finishing dengan baik oleh strikernya. Gue lupa siapa namanya itu striker dari Afrika. Dan lagi
backline-nya Barca itu defense-nya tinggi, berhasil diterupas kayak gitu. Strikernya Alaves tuh dribble sendirian men, one on one dengan kiper, nggak masuk juga. Nggak berselang beberapa menit lagi si Koundé kalah duel one on one kembali. Strikernya Alaves ini gagal manfaatin, gila kalau itu striker bagusan dikit udah di finishing, udah ya Barcelona udah jeblok di babak pertama. Beruntung tertinggalnya cuma 1-0. Ya, kalau di babak pertama gua bilang Barcelona ini main parah, yang ada main bagus. Sama sekali nggak ada, ya Lewandowski nggak dapat peluang. Ya kita nggak bisa salahin Lewandowski juga. Ini winger-wingernya Barca ini egoisnya minta ampun. Felix, Jamal juga gitu. Sudut sempit shoot juga nggak mau umpan ke Lewandowski. Parah ini pemain lo, sampai Lewandowski sempat ngambek-ngambek ya ke Jamal, ke Yamin Jamal. Di babak kedua Sapi melakukan sedikit perubahan. Akhirnya si Lewandowski bisa cetak gol, crossing dari Koundé. Ya Lewandowski skiller ya, kalau bisa disuplai ya bisa cetak gol. Dan akhirnya di menit 78 Lewandowski dapat penalti. Apa itu penalti? Ya itu murni penalti ya. Itu udah pasti penalti. Ya bisa kita lihat banyak pemain Barcelona nih ya, nggak main bagus. Di babak kedua diganti semua, mungkin di ruang ganti dikeplak sama Sapi, disuruh bangun di babak kedua, dan Rapinya ditarik masuk Fermin Lopez. Koundé juga ditarik di menit 70 diganti oleh Balde. Sementara Torres masuk gantiin Felix. Ya ini bisa kita lihat ya, Barcelona bermain beda di babak kedua, bermain lebih ngepres, bikin beberapa peluang berbahaya. Di Alaves itu dikurung di babak kedua ya. Alaves nggak bisa counter kayak di babak pertama. Kenapa? Karena Barcelona di babak pertama itu nggak ngepres. Mereka main high defense tapi nggak ngepres. Yang ngepres cuma 1-2 ya, jelas lepas. Ya ini another lucky win untuk Barcelona ya. Oke, kalian dapat 3 poin, tapi sampai kapan Barcelona akan bermain seperti ini? Kalau lawannya elitan dikit ya, Barcelona ini bisa di end di awal-awal babak pertama. Ya Sapi ini harus sadar dan melakukan perubahan sih menurut gua. Ini hal-hal seperti ini nggak bisa dianggap enteng, karena nanti kalau ketemu tim yang efektif dikit ya bisa bahaya Barcelona ini. Oke, itu dulu bahasan untuk kali ini ya. Nggak banyak match yang kita bahas. Besok ada, nanti malam kalau waktu Indonesia, ada match Piala Dunia U17 Indonesia main. Ya gue juga nggak bahas ya, nggak banyak ya. Kita enjoy aja. Mungkin gue mau bahas nanti match Indonesia Timnas Senior lawan Irak. Ya itu lebih layak untuk dibahas ya. Ini cuma sekedar match, kita nggak ekspektasi banyak juga ya ke Timnas U17, kita enjoy aja. Oke, thanks for watching.